Baik, sekarang kita akan masuk ke Mondai ni no Ichi ya. Nah, di Mondai no ini soalnya agak sedikit berbeda bentuknya, jadi tolong hati-hati ya. Nah, untuk pekerjaannya sendiri ya, soalnya itu biasanya berhubungan dengan masa lalu teman-teman ya, kako. Terus biasanya dia itu akan menanyakan mengenai memutuskan untuk memilih yang mana atau maunya yang mana. Atau juga bisa ada alasan dan yang paling yang mana, oke? Nah, biasanya dari setiap pilihan jawabannya itu berurutan teman-teman ya, informasi yang disampaikan. Cuma masih pada belum paham kan ya, nanti saya bakal jelasin lebih detail lagi ya. Terus untuk cara mengerjakannya sama kayak sebelumnya, kita cek dulu dari pilihan jawaban. Kita memo pertanyaannya, terus pastikan memonya itu hanya sankaku, batsu, atau maru. Oke, pilih yang benar habis itu ya. Terus untuk patternnya gimana sih? Ini saya ngomong di awal dulu biar kalian makin siap ketika ujian ya. Pertama itu adalah memutuskan memilih apa sama baiknya yang mana. Biasanya nanti dia itu bakal ngebacot kayak bla 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 kedo, choto demo, iya lalala. Nah ini biasanya itu adalah batsu. Oke, ingat ya. Kalau udah ada kayak frase seperti ini atau gumbo seperti ini, langsung kalian tolak, itu adalah batsu. Nah kalau misalkan si orang yang menentukan sudah menyatakan mengenai sosio, sosimas, yatemido, itu berarti dia akan memilih keputusan tersebut ya, makanya maru. Oke, itu yang pattern satu teman-teman ya. Kalau misalnya kedua itu berurusan dengan alasan, pada alasan pasti ada bla 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 karena. Nanti kalian bisa dengar sendiri dari bagian audionya ya. Terakhir itu adalah motomo ya, ingat ya, motomo sama ichiban itu adalah sama. Oke, berarti kita harus bisa memilih yang mana yang paling dia putuskan. Oke. Nah, sekarang kita bakal masuk ke bagian soal ya. Pertama-tama nanti audio itu bakal muncul seperti ini. 1番家で男の人と女の人が話しています。 Oke. 2人は Tadi. 夏休みに何をすることにしましたか？ Oke, berarti natsu, yasumi, mau yang mana gitu ya. Bebas ya kalian mau tulis atau enggak. Kalau selesai biasanya tulis seperlunya aja, enggak sepanjang ini ya. Nah, setelah itu kan ada waktu nih sebelum dimulai audionya. Pastikan kalian untuk ngapain? Yes, kalian itu baca lagi. Ada umi yasobini, berarti ada umi. Terus ada apa? Yama nobori, yama. Terus ada omatsuri miniko, omatsuri. Sama otera. Nah, kalau udah dilingkar, kalian masih ada waktu, boleh tulis bahasa Indonesia-nya. Kalau nggak ada waktu, langsung siapkan mental, fokus dengan audionya ya. Sekarang kita bakal mulai, semuanya fokus. Oke. 今年の夏休みもどこか旅行に行きたいね、うん、緑島の海に遊びに行くのはどう？海どう？海で遊ぶのもいいけど、けど、ちょっと暑そうだな。そう、夏。山に登るのはどう？山どう？山の上は涼しいよね。涼しい。でも海なら魚料理も美味しいよ。美味しいよ。いいホテルもありそうだし。ああ、美味しい料理が食べられるのはいいね。いいね。去年の夏は黒高山にお祭りを見に行ったね。お祭り。あの時の旅館の料理、美味しかったね。あそこはまたいつか行きたいな。帰りに寄ったお寺も良かったし。お寺。そうだね。絶対また行こう。また行こう。berarti bukan。去年山だったから、今年は違うところの方がいいね。違うところ。いいホテルがありそうなら、そこにしてみよう。そこ。berarti hotel tadi dibilang ya。2人は夏休みに何をすることにしましたか？ Hai,答えがIchiban. Nah teman-teman ya, kalian jangan khawatir. Soal pertama ini adalah soal yang susah, nyebelin kan teman-teman ya. Baru mulai soal pertama udah susah. Ingat ya, kalian boleh salah 2 soal per Mondai ini. Jadi kalau misalkan salah 2 soal nggak apa-apa, oke? Nah, kenapa cuma nomor 1? Sekarang saya bakal bahas buat kalian semua. Tapi latihan dulu ya, kita dengar lagi. 1番家で男の人と女の人が話しています。 2人は夏休みに何をすることにしましたか？ 何をする? Oke, berarti mereka berdua ketika liburan musim panas bakal ngapain? Oke, udah tahu, langsung masuk ke bagian audionya. Semuanya fokus ya, dengar ya. 今年の夏休みもどこか旅行に行きたいね。 Pengen pergi ya? 緑島の海に遊びに行くのはどう？どう? berarti batsu. 海で遊ぶのもいいけど、ちょっと暑そうだな。暑い、berarti batsu. 山に登るのはどう？どう? 山の上は涼しいよね。でも海なら魚料理も美味しいよ。いいホテルもありそうだし。ホテルある。
Oke, berarti di sini ya dia itu lagi ngebacot mengenai tahun ini kita pergi liburan musim panas gak sih? Nah, terus dia ngajakin gimana kalau kita ke laut. Terus kata ceweknya, ingat ya, respon aja udah berarti kan dia ingin menolak. Kenapa? Katanya adalah choto atsu dana, berarti agak panas. Terus dia nawarin gimana kalau kita naik gunung. Nah, kata cowoknya adalah demo, artinya adalah tapi, berarti dia juga menolak. Ingat ya, pertanyaannya itu bukan salah satu tapi dua orang ini bakal memilih yang mana ya. Terus dia bilang umi nara sakana ryori mo oishii yo, ii hotel mo ariso dashi. Berarti ada makanan ini ya, masakan ikan yang enak sama ada hotel yang bagus juga loh. Oke, kalau gitu kita dengar lagi nih respon perempuannya gimana, fokus. 美味しい料理が食べられるのはいいね。いいね。berarti bagus 去 ya. 年の夏は黒高山にお祭りを見に行ったね。 Matsuri. あの時の旅館の料理、美味しかったね。 あそこはまたいつか行きたいな。 Mata kita. 帰りに寄ったお寺も良かったし。 Otera. そうだね。絶対また行こう。去年山だったから、今年は違うところの方がいいね。いいホテルがありそうなら、そこにしてみよう。 Oke, berarti gimana teman-teman? Yes ya, dia bilang, wah kalau misalkan ada masakan yang enak, ya boleh juga nih, ine. Oke, berarti kemungkinan nomor satu nih. Terus dia bilang ya, Kyonen no natsu wa, ada pergi ke gunung, habis itu ngeliat apa nih? Matsuri, teman-temannya Matsuri. Oke, terus habis itu masakannya enak, bacot kan ya. Terus katanya, iya pengen pergi lagi. Terus kan kita pas balik kita juga ke Otera kan ya. Iya, gue pengen pergi ke Otera lagi. Cuma ya teman-teman ya, ini semua tuh topiknya adalah di gunung, dan itu lagi ngomongin tahun lalu, oke? Terus yang juga bilang, Kyonen Yamadatta kara kotoshi wa chigau tokoro no hou ga ii ne. Berarti karena tahun lalu ke gunung, berarti langsung batsu, oke? Sisanya apa nih? Dia bilang, ii hoteru ga arisou nara soko ni shite miyou. Berarti jawabannya adalah nomor satu. Kan tadi ada apa aja teman-teman di Umi? Ada restoran yang enak sama ada hotel ya. Nah buat teman-teman kalau tadi dengar baik-baik pasti udah tahu jawabannya nomor satu. Tapi sekarang kita asumsikan deh, kita nggak dengar mengenai hotelnya. Gimana cara menjawabnya? Yang pasti adalah nih Yamadatta kara kotoshi wa chigau. Berarti Yama udah pasti salah, oke? Terus nomor 3 sama nomor 4 dua-duanya itu sebenarnya lagi ngomongin masa lalu, oke? Tahun lalu. Tapi kalau misalkan kalian nggak kedengeran, oke, dibilangnya apa? Matai kitai, mataiko. Oke? Berarti kan cuma ngajak doang teman-teman. Masa ada dua jawaban? Gak mungkin dong ya. Nah, berarti akhirnya jawaban saya tinggal nomor satu doang. Kenapa? Karena respon dia yang paling enak di sini ya. Ine. Oke? Gitu caranya teman-teman. Tapi soal ini susah. Jadi salah satu soal nggak apa-apa ya, saya maafin. Nah, kita belajar ya. Ada kain ini yota. Yota itu artinya nggak cuma mabuk ya. Yota itu juga bisa artinya adalah mampir saat pulang ya. Kanjinya beda. Terus bagian cuinya ya, kalau misalkan ada nani no wa do, berarti kan ingin bertanya menunggu respon dari si orang lainnya. Nah, misalkan dia ada bilang nih, ikedo berarti maksud, choto itu berarti juga menolak, demo juga menolak, oke? Tapi kalau responnya ada ine, berarti artinya positif, bagus ya, sama noho ga ine, berarti kan juga memberikan saran dan dia itu setuju dengan saran tersebut, sama ni stemio, stemio artinya adalah memutuskan juga ya. Ini teman-teman tolong dipelajari dan diingat ya. Ini penting banget soalnya. Sekarang kita bakal lanjut ke nomor 2. Kita dengar dulu dari pertanyaannya. 2番。ギター教室で女の人と先生が話しています。 Oke. 女の人は Mana cewek? 来週からどのレッスンを受けますか？ Lesson yang mana? Oke. Sekarang kita ada waktu buat baca pilihan jawaban. Kita bikin simpel ya. Ada suiyobi sama kinyobi. Terus kelasnya ada dua. Ada apa nih? Ada group lesson sama kojin lesson. Kojin itu artinya adalah pribadi. Kalau nggak tahu biarin aja, ingat aja itu adalah kojin. Tapi kalau grup tahu lah ya, grup ya. Nah kalau sudah tahu teman-teman tinggal fokus saja di bagian audio. Serius, ini soal mudah, pasti teman-teman bisa. Dengar ya. Fokus, ayo. 先生、実は来週からこの水曜のグループレッスンに来られなくなってしまったんです。 ギターは続けたいんですけど。遅い時間でいいなら、この後個人レッスンがありますよ。はい。でも、一緒に練習する仲間がいた方が楽しいので。じゃあ、他の曜日に変えてみてはどうですか？どのクラスも今は人数が多くないのですぐ移れますよ。そうですか。金曜なら来られるんですが、金曜のグループレッスンは上手な人が多いって聞いて。いや、
水曜とそんなに差はないので、十分ついていけると思いますよ。本当ですか？じゃあそうします。もっと難しい曲が弾けるようになったら、個人レッスンも受けてみたいです。女の人は来週からどのレッスンを受けますか？ Hai, kotaiga sambang teman-teman ya. Kenapa jawaban nomor 3? Oke. Di sini ada yang betul, yang udah betul, mantap banget. Yang masih salah mungkin kekeco dengan si Kojinnya mungkin nggak paham ya. Tapi dia tadi kan ngomongnya adalah Suyobi kan teman-teman ya. Berarti kan tadi dia ngomong, tapi tadi kan dia ngomong itu adalah Kinyobi. Berarti yang Suyobi udah bisa langsung kalian coret ya. Itu juga salah satu tipsnya ya. Sekarang kita latihan lagi, coba dengar baik-baik ya semuanya ya. Yuk, dengar yuk. 2番ギター教室で女の人と先生が話しています。女の人は来週からどのレッスンを受けますか？ Ya, berarti kelas yang mana ya? Oke. Udah dengar ya? 先生、実は来週からこの水曜のグループレッスンに来られなくなってしまったんです。ギターは続けたいんですけど。遅い時間でいいなら、この後個人レッスンがありますよ。ああ、はい。でも、一緒に練習する仲間がいた方が楽しいので。Nakama hoshi, berarti grup. Oke. Nah, berarti gini teman-teman ya, dia kan bilang kalau misalkan hari Rabu grup lesson nggak bisa datang, berarti nomor 1 udah pasti bakso ya kan? Nah, terus dia bilang, oh kalau misalkan jamnya agak sedikit telat, itu ada loh kelas coaching lesson di hari Rabu juga. Cuma kata perempuannya apa? Hai, ya. Demo, nah berarti kan dia pengen menolak ya. Ishoni renshu suru nakama ga ita hoga tanoshi no de. Berarti dia pengen ada teman, berarti nggak ada coaching, udah bisa sukain coret. Tinggal nomor 1 sama berarti tinggal nomor 1 sama nomor 3. Cuma ya nomor 1 kan di awal udah dibilang grup lesson nggak bisa datang. Sebenarnya udah ketemu jawaban sini kalau pakai logika. Tapi kalau kayak gini teman-teman ya, jangan pakai logika. Takutnya logika kita salah. Oke, kita fokus denger aja ya. Berarti nomor 1 sama nomor 2 udah dibaca dulu ya. Kita denger lagi lanjutannya ya. じゃあ他の曜日に変えてみてはどうですか？どのクラスも今は人数が多くないのですぐ移れますよ。そうですか。金曜なら来られるんですが、金曜のグループレッスンは上手な人が多いって聞いて。Nah, terus dia bilang gimana kalau misalkan ganti hari, kata C-nya adalah kalau misalkan hari Jumat gue bisa datang. Terus dia tanya, kalau misalkan hari Jumat grup lesson kan banyak banget nih orang-orang yang udah jago gitar. Nah, gimana nih ya? Coba kita dengar responnya ya. いや、水曜とそんなに差はないので、十分ついていけると思いますよ。本当ですか？じゃあそうします。そうします。もっと難しい曲が弾けるようになったら、個人レッスンも受けてみたいです。Oke, tadi kan dia cemas tuh katanya kalau misalkan di hari Jumat banyak banget ya katanya jago main gitar. Cuma dia bilang nggak ada perbedaan jarak jauh kok dengan di hari Rabu, harusnya lu juga bisa kok ya. Terus dia bilang, ja, sosimas, berarti ya udah jelas ya, tadi kan dia nanya hari Jumat grup lesson, berarti udah dijelasin, terus dia memilih, berarti coba adalah nomor 3. Terus kalau misalkan nanti gue udah jago atau udah mahir nih, nanti gue baru ikut kelas yang pribadi, baru diambil antara hari Rabu atau hari Jumat mungkin ya, yang kelas Kojin. Oke. Nah, berarti di sini teman-teman kita belajar lagi kotoba yang susah. Kojin, ada yang tahu? Kojin itu artinya adalah individu atau pribadi. Hai, utsuremas, ada yang tahu? Utsuremas itu artinya adalah bisa pindah. Kanjinya Ido punya I ini ya. Utsu ini sama I ya, sama ya. Terus sa di sini artinya adalah betul ya, perbedaan jarak teman-teman ya. Jadi dia itu cemas antara level kemampuan anak-anak yang di hari Rabu sama anak-anak di hari Jumat. Oke. Terus kyoku tahu lah ya. Kyoku ga hikeru itu artinya adalah memainkan lagu ya. Nah, bagian yang perlu dicuri apa? Contohnya misalkan ada ga arimasu yo. Wah, do desu ka? Gimana? Berarti kan dia butuh nih jawaban ya. Nah, setiap kali orang yang ngomong kalau misalkan ada demo atau ga tuh langsung coret aja, berarti itu pengen menolak ya. Tapi kalau misalnya udah ada ja sosimas, berarti kan dia udah memutuskan kalau gua pengen ambil yang itu, berarti itu jawabannya. Sip, sekarang kita bakal lanjutkan nomor 3, semuanya fokus lagi ya. Masih ada 3, 4, 5, 6, 4 soal lagi, semangat ya. Sip, kalau gitu kita dengar dulu dari pertanyaannya. 3番高校で男の生徒と女の生徒が本の感想を書く宿題について話しています。女の生徒は何を書くといいと言っていますか？Oh, baiknya tulis apa katanya ya? Oke.
Berarti ingat ya, poinnya adalah si cewek, terus dia bilang nih, baiknya tulis apa? Fine. Kita baca ya, ada apa? Saka ga itai koto, hon o erandariu. Hon ni dete kuru hito to jibun no kyoutsuten. Jibun no kangae no henka. Oke. Kalau sudah dilingkar, nanti kalian bisa tulis dulu pakai bahasa Indonesia. Kalau ada waktu, kalau nggak mau nggak apa-apa. Yang penting tahu aja, kalian tinggal lihat bagian pilihan jawabannya ya. Terus habis itu audionya mulai, kita mulai ya. 小説を一冊選んで感想文を書く宿題もうやった？うん。僕本は読んで面白かったんだけど感想はそんなに書けなくて、作家の言いたいこととか書けばいいの？私も初めは何を書いたらいいかわからなくて、本を選んだ理由とか、本に出てくる人と自分との共通点とかを一生懸命書いてた。でも先輩からいいアドバイスもらったんだ。どんな？本を読む前と読んだ後で自分の考えがどう変わったかっていうことを意識して書いてみるといいんだって。本に出てくる人じゃなくて自分がどうかってことを書くようにしたら書きやすかったよ。なるほど、やってみるよ。女の生徒は何を書くといいと言っていますか？Hai, kutai ga Yombang. Tadi kalian dengar ya ada demo, berarti langsung kalian coret ke sensei ya. Nah, bagi yang masih belum paham, kita latihan sama-sama lagi ya. Pertama dengar dulu deh pertanyaannya. 3番高校で男の生徒と女の生徒が本の感想を書く宿題について話しています。女の生徒は何を書くといいと言っていますか？ Nah, bagian sini ada Hono Kanso Kaku Shukudai. Ini kan kalau pas denger rasanya cepet banget, kalau ngerti buang aja. Yang paling penting itu adalah siapa orangnya? Onna no seto, onna, ingat aja onna. Terus nani o kaku to i, berarti tulis apa baru bagus. Oke, fokusnya di dua ini aja teman-teman ya. Kalau sudah tahu kalian bisa langsung fokus di sini ya audionya ya. Kita mulai. 小説を一冊選んで感想文を書く宿題もうやった？ Udah kerjain? Udah? 僕本は読んで面白かったんだけど感想はそんなに書けなくて作家の言いたいこととか書けばいいの？ Oke, di sini ya. Jadi dia bilang ya, ada nih PR gue harus pilih untuk kayak satu novel lah, disuruh terus untuk gimana kita merasakan dari disebut lah. Udah kerjain belum? Katanya udah. Show itu ngebacot, iya mood gue bla 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 bla. Terus dia bilang apa? Saka no itai koto. Nah, dengar di sini teman-teman ya, itai koto tokao kakeba ino. Berarti ini pertanyaan, kita tinggal dengar respon dari si ceweknya. Kalau dia bilang hai, berarti betul. Kalau dia bilang bukan, ya bukan. Kita dengar ya. 私も初めは何を書いたらいいかわからなくて、本を選んだ理由とか、本に出てくる人と自分との共通点とかを一生懸命書いてた。でも先輩からいいアドバイスもらったんだ。どんな？ Tuh, gini teman-teman ya. Jadi dia itu bilang kalau gue tuh di awal pun nggak tahu bisa tulis apa, bacot. Terus dia bilang nih ya, kayak misalkan alasannya, habis itu mengenai persamaannya, gue tuh coba untuk nulis. Terus dia bilang demo. Nah, kalau ada demo berarti dua ini salah. Dia bilang apa lagi nih? Senpai kara iya adobaisu mo moratan da. Berarti terus dia bilang apa nih? Demo senpai kara iya adobaisu moratan da. Berarti dia dapat advice saran dari si senpainya. Donna. Nah, berarti di bagian sini yang penting teman-teman ya. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Dan dengar lagi nih. 本を読む前と読んだ後で、自分の考えがどう変わったかっていうことを意識して書いてみるといいんだって。本に出てくる人じゃなくて、自分がどうかってことを書くようにしたら書きやすかったよ。なるほど、やってみるよ。 Dia bilang apa ya? Jadi jibun no kangai. Nah, di sini perubahannya ya, do kawata sama henka itu artinya sama ya, sama-sama perubahan. Oke? Nah, terus dia bilang kalau misalkan lu udah kayak gitu nanti gampang buat tulis. Terus cowoknya juga bilang, "Oke, nanti gua coba." Berarti udah jelas jawabannya itu adalah nomor 4, oke?
Nah, di sini ya bagian susah. Misalkan ada kanso bun. Kanso itu artinya adalah kesan review ya. Bun itu artinya adalah kayak paragraf tulisan, artinya adalah esai. Nah, berikutnya adalah kyotsuten. Kyotsuten itu wajib tahu teman-teman, sering banget muncul ya. Kyotsuten itu artinya adalah persamaan atau poin yang sama. Terus iski. Iski ini juga akhir-akhir ini sering banget muncul banget ya. Iski itu artinya adalah sadar atau menyadari. Ini sering banget muncul di N3 nih. Dua ini ya, muncul banget di N3. Oke? Tolong dihafal ya. Terus bagian cuinya, misalkan ada bla 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 ba ino toka. Toka itu artinya ada lebih dari satu opsinya. Nah, terus kalau misalkan pertanyaan yang menanyakan kayak henjinya atau hano yang kita bisa dengar, kalau ada demo berarti kita bisa coret yang sebelumnya. Terus kalau ada nani-nani to i berarti kan ini adalah hal positif. Yatte miru yo berarti artinya adalah dia menentukan yang akan melakukannya. Sip, kita lanjut ke nomor 4 ya. Semuanya fokus lagi. Kita dengar dulu dari pertanyaannya. 4番、大学で男の学生と女の学生がアルバイトについて話しています。 Oke. 男の学生は何が心配だと言っていますか？ Otoko simpai. Oke, kalau udah ada memonya, kita langsung baca bagian pilihan jawabannya. Contoh, keigo ga tadashiku tsukaeru ka doka, berarti keigo tsukaeru ka doka ya. Terus, shouhin ga oboerareru ka doka, oboerareru. Terus, kurabu katsudo no jikan ga toreru ka doka, berarti jikan toreru. Buat nggak ini ya, ikut circle ya. Terus, mise no hito to ii kankei ga tsukureru ka doka, apakah bisa berhubungan baik sama orang toko? Oke. Kalau sudah, teman-teman langsung fokus saja di bagian audionya. Kita mulai ya. 来週からスポーツ用品の店でアルバイト始めるんだ。Oke. ああ、前からやりたいって言ってたね。でもバイトするの初めてだから心配もあるんだ。 Oke. お客さんに敬語を間違えずに使えるかどうか。大丈夫だよ。 Ini ya. 私、コンビニでアルバイトしてるけど、すぐに慣れたよ。そうなんだ。でも、スポーツ用品っていろんな種類があるから、どんな商品があるか覚えるのも大変そうだね。僕、いろんなスポーツをした経験もあるし、今も野球とかサッカーのクラブに入ってて知ってるのも多いから、それは大丈夫だと思う。大丈夫だね。そっか。面接してくれた店長、いい人だったからいろいろ教えてもらえそうだし。そうなんだ。よかったね。男の学生は何が心配だと言っていますか？ Hai,答えがIchiban ya, di awal ya, dia itu khawatir sama Keigo karena bakal ngomong sama customer ya. Nah, kenapa jawaban nomor 1 kita bahas sama-sama? Pertama-tama dari soal dulu, dengar ya. 4番、大学で男の学生と女の学生がアルバイトについて話しています。 Bacot ya, nggak usah dengar ya. 男の学生は何が心配だと言っていますか？ Simpai. Berarti cowoknya sama siapa nih? Oke. Sip, dengar ya. 来週からスポーツ用品の店でアルバイト始めるんだ。ああ、前からやりたいって言ってたね。でもバイトするの初めてだから心配もあるんだ。 Korek, simpai. お客さんに敬語を間違えずに使えるかどうか。大丈夫だよ。私、コンビニでアルバイトしてるけど、すぐに慣れたよ。 Oke, berarti awalnya itu ngebacot doang ya. Terus dia bilang apa ya? Nih, kita dengar ya. Simpai mo arunda. Apa simpainya? Nih, keigo o machigaezu ni tsukaeru ka doka. Berarti nomor 1 udah keluar nih jawabannya ya. Kita kasih madu dulu. Terus ceweknya bilang, udah gak apa-apa, santai aja dulu, gue juga gitu. Tapi ingat ya, soalnya itu dalam mengenai si cowok, bukan si cewek. Berarti ceweknya gak perlu kalian peduliin ya, bacot dia ya. Oke, kita dengar lagi ya. そうなんだ。でも、スポーツ用品っていろんな種類があるから、どんな商品があるか覚えるのも大変そうだね。覚える。僕、いろんなスポーツをした経験もあるし、今も野球とかサッカーのクラブに入ってて知ってるのも多いから、それは大丈夫だと思う。 Dajugu. Berarti masalah mengenai apakah bisa mengingat nama-nama produknya, kata cowoknya adalah sorewa daijoubu, karena dia itu berbacot ya. Gue tuh juga ikut banyak klub olahraga, jadi gue tau lah, bacot lah. Intinya bukan jawabannya ya. Tinggal nomor 3 sama nomor 4 ya, dengar lagi. そっか。面接してくれた店長、いい人だったからいろいろ教えてもらえそうだし。そうなんだ。よかったね。 Oke, dia bilang apa? Yang interview tuh si Tencho-nya orangnya baik, kayaknya dia bakal ngajak gue banyak macam. Nah,
di situ dia nggak bilang mengenai gue cemas gitu ya, berarti nomor sini juga salah. Nomor 3 nggak disebutkan teman-teman ya, unik ya. Nah, berarti untuk soal di sini jawaban tepat itu adalah nomor 1, karena kan dia udah bilang kalau dia ada simpai mo arunda, ya kan ya. Sip, kalau gitu ya kita belajar yo. Yo itu artinya adalah untuk ya yohin ya teman-teman. Yohin itu artinya adalah perlengkapan khusus untuk olahraga. Terus mensetsu itu artinya adalah wawancara ya. Kalau ini teman-teman pasti tahu lah ya. Sip, kalau gitu kita lanjut ke mondai nomor 5 ya. Tinggal 2 lagi, semangat teman-teman ya. Kita dengar dari pertanyaannya dulu. 5番、会社で男の人と女の人が話しています。 Oke. 女の人は Ona, cewek. どうして今の会社を辞めますか？ Kenapa berhenti ya? Oke, berhenti. Oke, kita tulis lah gitu ya. Nah, terus kita baca dari pilihan jawabannya ada i kaisha ni sasowareta kara i kaisha sasowareta. Hai, oya ga inumachi ni hikosu kara, berarti oya, ingat aja oyanya. Zangyo ga fueta, hai zangyo fueta. Terus syucho ga okute tahen dakara, karena banyak ini ya teman-teman ya syucho ya perjalanan bisnisnya ya. Fine. Nah, kalau sudah kita langsung masuk ke bagian audio, teman-teman fokus. 川村さん、今月で会社辞めるって聞いたけど、本当？どこかいい会社に誘われたの？いや、 Iya. 両親のいる町に引っ越すことにしたんだ。 Oh, berarti ini aja coba nih. 父も母も年を取ってきて、近くにいた方が安心だから。 Ah, そうなんだ。 ini. 次の仕事は決まってるの？うん、小さいけど良さそうな会社だよ。今と同じ営業なんだ。残業もあまりないみたい。いいところが見つかってよかったね。ここの仕事好きだったんだけどね。海外への出張が多くて、あちこち行けたし、いろいろな経験ができたから。 そっか。残念だけど、頑張ってね。うん、ありがとう。女の人はどうして今の会社を辞めますか？ Hai, kotai ga Mibang teman-teman ya, mudah banget soal ini ya, pasti teman-teman pada bisa betul semua ya. Nah, sekarang kita dengar lagi audionya. 5番、会社で男の人と女の人が話しています。女の人はどうして今の会社を辞めますか？ Ya, berarti pentingnya bagian sininya doang teman-teman ya, udah paham, bagus. Sekarang kita dengar audionya, semuanya untuk fokus ya. 川村さん、今月で会社辞めるって聞いたけど、本当？どこかいい会社に誘われたの？いい会社。いや、両親のいる町に引っ越すことにしたんだ。父も母も年を取ってきて、近くにいた方が安心だから。そうなんだ。次の仕事は決まってるの？ Oke, berarti dia bilang ya, gue dapat kabar katanya lu bakal berhenti, apakah lu diajak sama perusahaan yang bagus kah? Terus dia bilang apa? Iya, berarti langsung kita kasih batsu, oke? Dia bilang, karena gue itu memutuskan buat pindah ke tempat si orang tua gue, mereka itu sudah berumur, makanya gue merasa bakal lebih tenang kalau ada di dekat mereka, gitu. Oke, berarti jawaban udah jelas nomor 2 ya, cuma buat jaga-jaga kita dengar, karena nomor 3, nomor 4 belum keluar opsinya. Kita dengar lagi. うん、小さいけど良さそうな会社だよ。今と同じ営業なんだ。残業もあまりないみたい。 Lanjut ya. いいところが見つかってよかったね。ここの仕事好きだったんだけどね。海外への出張が多くてあちこち行けたし、いろいろな経験ができたから。 Oke, dia bilang apa nih ya? Katanya kerjanya itu sama kok kayak perusahaan sekarang, cuma mungkin lebih kecil lah ya. Nah, zangyo amari nai mitai, di sini ada zangyo ga fueta, salah ya. Terus habis itu dia bilang apa lagi? Dia suka pekerjaan sekarang karena dia tuh bisa pergi dinas ke banyak negara, banyak tempat juga ya, acikoci ya. Terus tapi dia nggak ada bilang apa, nggak ada bilang taihen, tapi dia bilang itu adalah pengalaman yang bagus. Baik nomor 4 juga patsu. Ya udah, berarti coba dengan sisa nomor 2 ya. そっか。残念だけど、頑張ってね。うん、ありがとう。 Gak penting ya teman-teman ya, cuma bilang gini doang ya. Aduh, sayang banget ya, semangat ya. Oke, makasih bacot. Dah, langsung kita buang ya. Nah, di bagian sini ya, sasowareta itu artinya adalah diajak berarti ya. Terus achikochi ada yang tahu lah ya. Achikochi itu pasti artinya adalah sana sini. Oke, kita masuk ke soal terakhir ya, nomor 6. Teman-teman, ayo semangat ya, soal terakhir pasti bisa ya. Sama kayak tadi, kita dengar pertanyaan dulu. 6番、ラジオで女の人が話しています。 Saya lagi ngomong. 女の人が古くなったぬいぐるみを直すとき、最も注意していることは何ですか？ Oke,
Oke, berarti paling teman-teman ya. Ngapain soalnya dia ngebenerin boneka ya, benerin boneka. Kalian tulis lagi tuh boneka ya, pakai cara kalian. Terus kita baca pilihan jawabannya ada yogore o kirei ni otosu koto, berarti menjatuhkan kotorannya. Yabureta tokoro o wakaranaku suru koto, berarti kita bikin bagian yang robek itu nggak ketahuan. Kata toki no joutai ni modus koto, berarti kita mengembalikan ke bentuk ketika dia membeli. Terus inshoga kawarana yoni suru koto, berarti tidak mengubah impresi pertama dari si boneka tersebut ya. Oke, kalau sudah tahu kita langsung masuk ke bagian audio ya. 私はぬいぐるみを修理する仕事をしています。 Oke, baca. 特に古くなったものを直すことが多いですが、 Oke, 汚れは大抵落とせますし、 betul. 破れた部分をわからないように縫うことは難しくありません。 Sudah. でも、顔や体の中に詰めるものを入れすぎたりして、印象が変わってしまうことがあります。そうならないように一番気をつけています。 一番。 買った時の形に戻すということではなく、 ではなく、 お客様の希望を細かく確認するようにしています。 女の人が古くなったぬいぐるみを直すとき、最も注意していることは何ですか？ 何ですか? Hai,答えが4番 teman-teman ya. Jelas banget dia bilang ya. Ichiban tadi dia bilang ya. Oke, kalau gitu kita dengar lagi dari bagian pertanyaannya. 6番、ラジオで女の人が話しています。 Oke. 女の人が古くなったぬいぐるみを直すとき、最も注意していることは何ですか？ Oke, berarti ketika sedang memperbaiki boneka yang udah jadul, apa sih yang harus dia paling perhatikan? Fine. Oke, kalau gitu kita dengar ya. 私はぬいぐるみを修理する仕事をしています。特に古くなったものを直すことが多いですが、 Oke. 汚れは大抵落とせますし、 Otose 破れた部分をわからないように縫うことは難しくありません。 Nah, berarti ya teman-teman ya, dia bilang apa nih? Awal tuh nggak baca doang, gua tuh kerja begini-gini. Nah, kalian sedang aja ketika dia bilang apa? Yogore. Hai, yogore dia bilang apa? Taite otosemasu, berarti bisa dijatuhkan kotorannya, berarti aman, bukan jadi masalah. Terus, yabureta bubu o wakaranai yoni nu koto wa muzukashiku arimasen, artinya adalah tantang. Berarti nomor 1, nomor 2 bukan menjadi masalahnya ya, gampang. Nah, tinggal nomor 3 sama nomor 4 berarti ya. Kita dengar lagi yuk. でも、顔や体の中に詰めるものを入れすぎたりして、印象が変わってしまうことがあります。印象。そうならないように一番気をつけています。と。買った時の形に戻すということではなく、お客様の希望を細かく確認するようにしています。 Oke, dibilang apa ya? Demo, nah nih, insho ga kawatte shimau koto ga arimasu. Karena kan dia mungkin harus memasang sih kayak matanya lah, badannya dan lainnya mungkin ya. Nah, dia tuh takut ya kalau misalkan bentuk atau impresinya itu berubah. So, naranai yoni ichiban kiotsukete imasu. Berarti kan yang paling dia hati-hati. Jawaban udah jelas nomor 4. Nah, kalau misalkan kalian nggak yakin, kita dengar berikutnya ya. Kata toki no katachi ni modosu. Kata toki no joutai ni modosu. Sama ya, katachi sama joutai ya. Modus koto dewa naku. Berarti batsu ya. Bukan masalah untuk mengembalikan ke bentuk sebelumnya. Tapi dia itu pengen melakukan secara detail sesuai dengan harapan dari customer-nya. Oke, makanya jawaban itu yang tepat adalah nomor 4. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya, nuigurumi itu artinya adalah boneka. Terus berikutnya ada taite otosemasu. Taite itu artinya adalah biasanya. Otosemasu adalah bentuk potensial, artinya adalah bisa hilang atau menjatuhkan. Terus nu, tau lah teman-teman nu ya. Nu itu artinya adalah menjahit. Kalau nggak tahu catat ya, ini kalau nggak salah N3 atau N2. Oke, ingat kanjinya teman-teman ya. Sama ada tsumeru. Tsumeru itu artinya adalah mengisi teman-teman ya.